Ya, kembali lagi dalam bincang-bincang kita tentang info kesehatan TVRI Stasiun Sulawesi Utara dengan topik anestesi dalam kasus emergensi dan operasi. Masih dengan dua orang narasumber kita, yakni Dr. Donald Doda, spesialis anestesi Master Kesehatan, dan juga Dr. Bobby Parengkuan, Direktur RSU Hermana Lembean, Minahasa Utara. Oke, lanjut dokter ya. Nah, tadi sampai ke dokter ya untuk pembahasan bagaimana manajemen di kamar operasi seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke dokter Donald nih. Tadi dokter sempat mengatakan sebenarnya di dalam operasi itu sendiri untuk memanajemen nyeri dan kecemasan gitu kan. Nah, saya tertarik juga nih ya. Ternyata orang yang cemas dan orang yang nyeri itu bisa di manajemen di situ gitu kan. Nah, berarti untuk nyeri-nyeri yang lain bukan hanya sekedar operasi itu bisa juga gitu di manajemen oleh bidang anestesi itu sendiri. Gimana itu dokter? Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke penanganan manajemen yang lain, mungkin saya akan meluruskan bahwa di dalam suatu tindakan namanya tindakan anestesi. Jadi tindakan anestesi itu bisa dilakukan di dalam suatu prosedur operasi ataupun tindakan medis yang lain. Nah, mungkin yang saya harus garis bawahi di sini adalah kalau kita melakukan tindakan anestesi itu adalah cara memberikan obat adalah obat sedatif dan obat analgesia. Nah, obat sedatif ini adalah mengurangi kecemasan dan menghilangkan nyeri. Kalaupun kita melakukan tindakan pembiusan sampai ke pembiusan umum, sampai memasang alat lewat mulut, itu mungkin kita tambahkan lagi obat pelumpuh otot namanya. Nah, ada yang kita cuma kadang-kala hanya bisa dengan analgesia dan dukungan. Analgesia dalam hal ini adalah obat anestesi dan obat anti cemas yang disebutkan dengan obat sedasi tadi. Nah, itulah kurang lebih itu di dalam intraoperasi. Dan sini sangat sangat menarik bahwa seperti Dr. Sen katakan tadi bahwa sebenarnya manajemen nyeri itu banyak. Ya, yang bisa kita lakukan juga di luar kamar operasi. Ya, seperti apa misalnya? Nah, itulah yang harus saya sampaikan dan harus saya jelaskan. Mungkin ini jadi informasi tambahan juga kepada masyarakat ataupun pada pemirsa yang mungkin menonton pada malam hari ini ataupun itu adalah manajemen nyeri di persalinan ataupun manajemen nyeri pada cancer pain. Kanker ya. Nah, cancer pain. Nah, walaupun itu sudah ada manajemen nyeri pasca operasi. Nah, tetapi yang sekarang lagi tren adalah cancer pain dan manajemen pain pada persalinan normal. Iya. Nah, yang seperti apa itu, Dok? Oke. Jadi memang penanganan nyeri pada pasien-pasien cancer pain banyak yang kita harus lakukan. Ya. Ada standar-standar yang harus kita lakukan. Ada penilaian khusus yang harus kita lakukan. Nah, di sini adalah memberikan analgesia untuk membuat pasien itu tenang dan tidak merasa nyeri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyak obat-obat yang harus kita lakukan. Ada obat yang sifatnya diberikan lewat jarum infus, ataupun cancer pain pada tempat-tempat tertentu yang bisa kita lakukan blok sarafnya. Blok di sini dalam artian bisa kita menghilangkan nyeri ataupun kalaupun dia dengan cancer pain ya bisa kita matikan bloknya. Kita matikan saraf ke situ. Nah, jadi hilang nyerinya. Nah, atau obat-obat yang kita bisa lewat oral. Nah, oral itu apa? Mungkin digabung oleh 2 macam obat atau lebih macam obat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalaupun kita mau bercerita tentang jenis obat apa yang kita harus lakukan, ya mungkin masyarakat juga tidak mengerti. Mungkin nanti kalaupun ada pasien-pasien dengan kasus cancer pain ya bisa datang ke dokter anestesi. Ataupun di rumah sakit dokter-dokter yang merawat dokter-dokter cancer pain ya bisa dikonsul ke dokter anestesi untuk manajemen nyerinya. Kurang lebih seperti itu untuk cancer pain. Nah, yang lebih menarik lagi di sini adalah penanganan nyeri pada pasca persalinan. Nah, memang saya pribadi saya sudah beberapa kali melakukan teknik seperti itu dan memang ya hasilnya luar biasa. Cuma memperkenalkan itu kadang-kala waktunya agak jarang karena kadang-kala pasien-pasien objin sudah kesakitan, sudah apa,
Kadangkala ada yang lebih suka lahir normal, kadangkala dokter-dokter objinnya kadangkala lupa untuk konsul untuk dilakukan manajemen penyeri. Tapi kadangkala ya kalaupun kita sudah terbiasa menjalankan itu, biasanya ada kolaborasi. Harusnya ada kolaborasi. Teknik-teknik apa yang dilakukan itu? Biasanya pada pasien-pasien teknik pada penanganan nyeri pada persalinan itu banyak. Biasa kita dengan menggunakan memasang alat yang tren sekarang disebut sebagai ILA, salah satunya adalah ILA, intrathecal labor analgesia. Mungkin kalaupun orang yang sering membaca ya ILA. Jadi ILA itu kita memblok lewat masuk jarum ke subarachnoid block. Jadi ke tulang belakang lewat cairan cerebrospinalnya. Seperti kita melakukan pembiusan spinal. Namun Sama cuma kayak diatur dosisnya membius aja. tengah gitu ya, Dok, Diatur ya. dosisnya di situ, kita membuat dosis yang kecil. Ada dosis yang kita lakukan. Nah, itu juga dilakukan pada saat-saat sudah masuk pada fase aktif. Nah, fase aktif itu ya kurang lebih di atas pembukaan 5, pembukaan 4. Tapi kalau intrathecal labor analgesia biasanya kita pasang pada fase aktif pembukaan 7-8. Nah, karena itu kan Jadi masa durasi. tujuannya apa tuh? Nah, tujuannya adalah menghilangkan nyeri pasca persalinan. Menghilangkan nyeri pada saat persalinan. Iya, karena jadi dia melahirkan tanpa merasa nyeri lagi gitu. Tanpa merasa nyeri. Kan kita ketahui bersama bahwa pasien-pasien yang ingin melahirkan pasti nyerinya. Dalam hal ini persalinan normal ya, Dok ya. Iya. Maksudnya yang dari jalan lahir ya. Iya, jalan lahir. Artinya partus per vaginam artinya lahir normal. Nah, tanpa operasi. Biasanya itu kan kalaupun pada saat kontraksi sudah mau pembukaan lengkap, aduh sakitnya luar biasa. Nah, disitulah kita lakukan blok namanya intrathecal labor analgesia. Itu namanya. Ada juga teknik yang sering tren yang kita lakukan adalah ELA namanya, epidural labor analgesia. Nah, di sini kita pasang alat lewat space epidural yang ada di lewat tulang belakang, dan kita pasang alat dan obatnya continuous diberikan. Nah, ini kita bisa lakukan, bisa kita pasang pada fase aktif pembukaan 4. Tidak nanti pembukaan 6-7. Karena kenapa? Memang perbedaannya kalau intrathecal kan langsung obat masuk. Jadi durasi obatnya biasanya cepat. Kalau epidural kan obatnya tetap jalan, continuous. Tetapi, oke lah teknik itu tidak perlu terlalu kita ketahui secara detail untuk masyarakat semua. Ya, tetapi pada intinya dari dua teknik ini itu bisa mengurangi nyeri pada saat melakukan persalinan normal. Nah, namun ketika kan nyerinya sudah nggak ada, Dok ya. Iya. Tapi fungsi motoriknya gitu. Jadi maksudnya dia masih bisa kontraksi dan sebagainya. Itu gimana itu, Dok? Iya. Itulah tadi yang saya bilang tadi. Kenapa dosisnya diatur? Nah, dosisnya diatur sekecil mungkin yang bisa berespon tanpa dia tidak menghilangkan motorik. Jadi biasanya kakinya tetap bisa diangkat. Kaki bisa angkat. Cuma di sini lebih condong ke sensorik. Sensoriknya Jadi seperti apa? Rasa ya. Rasa nyeri. Nah, tetap kontraksi ada. Tetapi nyerinya itu kurang lebih tidak dia rasakan. Nah, jadi memang di sini kalau untuk penanganan manusia itu mesti ada kolaborasi juga dengan ibu. Dan penilaian mesti lengkap, harus di pemantauan bayi harus jalan. Pada saat ibu kontraksi harus ada komunikasi, misalnya tiap berapa jam harus dilakukan pemeriksaan dalam. Apakah ini sudah bisa diajar untuk memimpin kontraksi untuk melakukan itu, karena biasanya ibu sudah nyaman kalau sudah tidak nyeri, sudah malas untuk masalahnya di situ. Itu. Jadi memang harus ada pemantauan khusus. Iya. Berarti edukasi yang baik juga harus ada di situ, Dok ya. Iya. Bahwa bukan hanya sekedar menghilangkan nyeri, tetapi juga harus ada usaha dan upaya juga gitu ya dari ibu. Nah, ini sudah banyak nggak dilakukan untuk di Sulawesi Utara lah kira-kira? Oh, kalau di Sulawesi Utara kasusnya jarang, Dok ya. Mungkin salah satu faktor kalau epidural mungkin ya BHP juga. BHP-nya juga agak lumayan. Kan ini di rumah sakit. Kecuali permintaan juga pasien yang mau. Kemudian kita harus memantau
butuh personil yang banyak. Nah, ataupun juga kadang-kala kita loss control, karena kan kadang-kala pasien ya sudah keasikan ternyata sudah pembukaan lengkap, di bawah sudah pembukaan lengkap, dia sudah tidak rasa, bayi sudah terjepit. Atau misalnya ternyata dia kontraksikan secara normal fisiologis, ternyata kontraksinya sudah kuat-kuat begitu, kadang-kala terjadi perforasi di bawah sudah tidak rasa lagi. Jadi memang banyak-banyak hal yang dipertimbangkan. Nah, oleh sebab itu salah satunya di sini ada kita harus butuh personil yang banyak. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Tapi barangkali ini harusnya bisa menjadi satu unggulan gitu. Bagaimana Dokter Bobi sebagai direktur rumah sakit menilai ini? Ini kan suatu peluang juga gitu ya, bahwa manajemen nyeri ya, dan juga barangkali ketika seorang yang ingin melahirkan tanpa rasa nyeri gitu. Mungkin ini perlu dikembangkan gitu. Sebagai direktur rumah sakit bagaimana melihat ini? Manajemen nyeri itu akan membantu. Tetapi mungkin dari saya pribadi, nyeri itu sendiri adalah signal dari sebuah keberhasilan ataupun kegagalan dari pelayanan yang kita berikan. Jadi ketika alarm itu kita shut down, nah itu yang tadi dokter bilang, butuh penanganan, butuh kolaborasi yang kompleks yang dimana untuk menggantikan alarm itu. Nah, jadi terasa pengembangan ke depan mungkin akan lebih disempurnakan, dan itu mungkin bukan menjadi suatu keharusan kan dokter, tetapi ya semacam alternatif ketika ada keadaan-keadaan tertentu, secara misalnya ada seorang ibu yang mau melahirkan tapi ketegangannya di atas normal, jadi dia diperlukan untuk itu. Ambang nyerinya mungkin ya sangat rendah sehingga sakit sedikit sudah seperti sakit dicabik-cabik barang tajam misalnya begitu. Jadi itulah yang ini bisa juga menjadi unggulan juga bagi rumah sakit yang mengembangkan ini gitu. Iya, pasti. Agar pasien pasti. Artinya membutuhkan kenyamanan dalam pasti. persalinan gitu. Mungkin menit terakhir barangkali ke Dokter Donald untuk kesimpulannya, Dok. Iya. Tentang anestesi itu sendiri gitu, Dok. Iya, terima kasih. Mungkin yang perlu saya sampaikan, karena ini sehubungan dengan info sehat untuk masyarakat kita, untuk semua publik penerima pelayanan. Jadi tidak usah takut ketika kita dilakukan tindakan operasi ataupun masuk dalam keadaan kritis di dalam unit gawat darurat. Itu sudah ada orang-orang yang punya kompetensi untuk melakukan tindakan seperti itu. Yang lebih khusus lagi pada tindakan-tindakan operasi, tidak usah perlu cemas ataupun takut, karena pasti kalaupun dengan tindakan pembiusan pada saat operasi, pasti dijamin itu tidak akan merasa nyeri dan pasti tidur enak. Oke. Walaupun kita belum ngomong tentang komplikasi, Dok ya. Iya. Tapi nanti barangkali di lain kesempatan, Dok, untuk komplikasi dari pembiusan itu sendiri. Kemudian juga itu yang tadi keunggulan kita, ketika kita ada nyeri persalinan, untuk bersalin tanpa nyeri walaupun tanpa operasi bisa dilakukan dengan tindakan anestesi. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Donald, dan mungkin kesimpulan sedikit aja Sedikit dari saja. Dokter Bobi. Kesimpulannya jangan takut datang ke rumah sakit, karena rumah sakitan saat sekarang di Indonesia sudah jauh berkembang, mutu, kualitas dan teknologi dan sebagainya itu sudah jauh berkembang. Keilmuan, profesional, kompetensi dan sebagainya itu sudah jauh terpantau, sudah jauh dan lebih transparan maju. gitu. Ya, lebih transparan di sini. Jadi ayo tidak perlu takut hanya untuk baik penyakit kecil, sedang ataupun hanya sekedar konsultasi, silakan. Jadi kami juga para manajemen di rumah sakitan di Indonesia juga sangat-sangat menjunjung tinggi mengenai keselamatan dari pasien atau pengunjung yang datang di rumah sakit. Oke. Ya. Baik, terima kasih Dokter Bobi dan Dokter Donald atas bincang-bincang kita ya. Semoga ini bisa membuka wawasan bagi masyarakat tentang berbagai hal, khususnya di bidang anestesi dan bagaimana pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Oke.
Dan saudara, kita akhiri diskusi kita di hari ini dan semoga bisa membuka cakrawala kita, pengetahuan kita dan wawasan kita, memberikan manfaat dalam kehidupan terutama di bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat luar biasa.